Bagian yang keempat dari buku saya ini bicara tentang kompetensi kepemimpinan transformasional. Banyak orang ingin menjadi pemimpin yang kompeten, bagus-bagus. Dia bisa menyusun visi, berani mengambil keputusan, pandai bicara, dan efektif menggerakkan orang. Bagus, semua itu penting. Dan itu semua luar biasa. Saudara, tetapi dalam kepemimpinan Kristen, kompetensi tidak boleh jadi tuan. Kompetensi harus menjadi pelayan panggilan. Itulah pesan utama bagian keempat buku saya, dari panggilan jadi warisan. Saudara, dalam bab keempat di sini kita akan membahas tentang dalam bab ke-14 maksud saya ya saudara ya. Ini berbicara tentang visi. Nehemia ini yang perlu kita teladani. Dia tidak hanya melibatkan reruntuhan, dia membawa beban itu kepada Allah. Lalu dia menurunkannya menjadi cerita, ritme, dan pembangunan. Karena visi yang benar itu tidak berhenti sebagai kalimat indah, tidak. Visi harus masuk ke kalender. Dan juga harus masuk ke keputusan, prioritas, dan tindakan kecil yang diulang dengan setia. Karena visi yang tidak menjadi ritme hanya tinggal slogan. Lalu dalam bab ke-15 buku saya ini bicara tentang keberanian. Saudara, kita belajar dari Ratu Esther. Dia tidak bertindak dengan nekat. Dia berpuasa, menimbang resiko, dia mencari dukungan. Dia juga melangkah dengan sangat bijaksana pada waktu yang tepat, persiapan yang matang. Keberanian Kristen bukan keberanian yang ingin terlihat heroik, no. Keberanian Kristen adalah ketaatan yang tetap berjalan ketika resiko nyata. Karena keberanian Kristen bukan nekat. Keberanian Kristen adalah ketaatan di tengah resiko. Dalam bab ke-16 buku saya akan dibawa lebih dalam kepada komunikasi. Kita belajar dari Priscilla dan Aquila. Wow, nama saya saudara ya. Tetapi ini Priscilla terutama punya banyak pengetahuan dan dia mentornya para mentor. Namun dia tidak mempermalukan Apolos. Siapa Apolos? Wah, pembicara fasih, pembicara ulung, dimentori sama seorang perempuan, Priscilla. Mereka menolongnya memahami jalan Allah dengan lebih tepat. Di sana kita belajar bahwa kebenaran tidak boleh menjadi palu dan kasih tidak boleh menjadi kabut. Kepemimpinan itu butuh suara yang jelas, benar, dan membangun. Karena kebenaran paling kuat ketika disampaikan dengan kasih dan kejelasan. Kemudian bab yang ke-17 ini akan menutup bagian yang keempat ini, yaitu bicara tentang pemberdayaan. Kristus memberi karunia kepada tubuhnya agar semua umat diperlengkapi. Pemimpin ini bukan pusat yang membuat semua orang bergantung. Pemimpin adalah pelayan yang mengangkat orang lain sampai mereka mampu berdiri, melihat, melatih, mempercayakan, mendampingi, lalu melepaskan. Karena keberhasilan pemimpin diukur dari orang-orang yang akhirnya dapat berdiri tanpa dirinya. Pada akhirnya, bagian buku ini mengajarkan bahwa kompetensi tanpa panggilan ini dapat berubah menjadi ambisi. Visi tanpa ritme akan menjadi slogan. Keberanian tanpa hikmat ini menjadi kenekatan. Komunikasi tanpa kasih menjadi luka. Dan pemberdayaan tanpa pelepasan menjadi kontrol. Tetapi ketika semua kompetensi ditundukkan kepada Kristus, visi menjadi arah, keberanian menjadi ketaatan, komunikasi menjadi pemulihan, dan pemberdayaan menjadi warisan. Sebab pemimpin transformasional Kristen tidak hanya bertanya apa yang bisa saya lakukan, tapi pertanyaannya bagaimana
kemampuan saya dapat melayani panggilan Allah dan memperlengkapi orang lain. Tuhan memberkati.